Seringkali saat kita mau berbuat baik kepada seseorang, kita suka menimbang-nimbang, pantas atau tidakkah dia menerima kebaikanku? Sepertinya sudah banyak orang yang baik kepada dia. Untuk apa lagi saya berbuat baik kepada dia? Nanti kebanyakan orang berbuat baik, dia bisa besar kepala. Atau masih ada lagi pertimbangan yang menganggap bahwa dia tidak pantas terima kebaikan dari saya karena dia selalu berbuat jahat dan dia tidak pernah berlaku ramah. Dia musuh saya. Tidak akan pernah saya berbuat baik kepadanya. Dia ada di dalam daftar orang-orang yang tidak pantas menerima kebaikan apapun juga, termasuk dari saya. Dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita lalu kemudian jadi menunda atau membatalkan berbuat baik kepada orang lain. Kita seringkali justru menganggap bahwa perbuatan baik kita itu selalu harus banyak syaratnya, dan orang yang menerimanya itu harus memenuhi kualifikasi kita untuk dia dapat menerimanya. Tapi apakah ini kebaikan yang menurut iman percaya kita kepada Tuhan? Atau inikah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan kepada orang lain berkaitan dengan kebaikan yang Tuhan nyatakan? Bukankah saat Tuhan berbuat baik dan menyatakan kebaikannya, dia tidak pernah pilih-pilih kepada siapa dia berbuat baik? Karena pada dasarnya dia maha baik, dan dia bertindak, berbuat baik bukan berdasarkan si penerima kebaikan itu, tapi karena dia tidak bisa tidak berbuat baik. Dia sungguh-sungguh melakukan kebaikan itu bukan demi orang yang menerimanya, tapi karena dia berkarakter, dia beratribut kebaikan yang sungguh ada di dalam dirinya. Sehingga bukan seberapa pantasnya orang menerima kebaikan dari Tuhan, dan bukan seberapa pantasnya Tuhan menunjukkan kebaikan kepada orang itu, tapi seberapa luas, betapa dalamnya, betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan yang ia miliki sehingga dia berbuat baik. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai 32. Setting ini adalah dalam kisah di mana Musa sudah turun dari Gunung Sinai dan akhirnya akan meninggalkan kawasan Sinai itu. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel orang Midian mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, 'Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel.' Tetapi jawabnya kepada Musa, 'Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku.' Kata Musa, 'Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu.'" Pernyataan Musa kepada Hobab ini kemungkinan besar adalah saudara dari istrinya, anak dari Reuel mertuanya, atau yang orang sering kenal sebagai Yitro. Maka kali ini kita melihat bagaimana Musa mengajak Hobab untuk bersama-sama berjalan bersama dengan rombongan itu untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan dengan satu catatan bahwa Hobab memang memiliki kemampuan untuk bisa membangun kemah. Dan ini sangat dibutuhkan di dalam perjalanan mereka yang akan berhenti di satu tempat berkemah lalu berjalan lagi. Dan Hobab diperlukan karena ia dapat jadi penunjuk jalan buat mereka. Bukankah Hobab memang sangat menguasai daerah itu? Tetapi ada satu hal yang mendasar sekali yang Musa katakan kepada Hobab, yang justru ini menjadi sebuah prinsip atau filosofi di dalam kita melakukan kebaikan, yaitu bahwa Musa mengatakan, "Jika engkau ikut bersama kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Musa memiliki sebuah prinsip
iman dan kebaikan yang sangat dalam dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu bahwa kebaikan yang Tuhan lakukan itu adalah untuk supaya kita yang menerimanya melakukannya juga kepada orang lain. Tanpa memikirkan pantas atau tidakkah orang itu, tanpa memikirkan dia punya keahlian atau tidakkah orang itu, tanpa memikirkan juga tentang jabatan atau posisi atau mungkin gelar yang dimilikinya atau kemampuan-kemampuan serta keterampilannya. Bukan itu yang jadi alasan seseorang berbuat baik. Tetapi alasan yang paling besar untuk seseorang berbuat baik adalah karena kebaikan yang maha besar yang Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kita. Inilah sebenarnya yang harusnya menjadi landasan kita berbuat baik. Bukan juga supaya kita menjadi lebih baik atau mendapatkan kebaikan maka kita berbuat baik. Tetapi justru kita berbuat baik berlandaskan luasnya kebaikan Tuhan. Luas yang berarti panjangnya kebaikan Tuhan, dalamnya kebaikan Tuhan, lebarnya kebaikan Tuhan, tingginya kebaikan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi landasan sehingga kita harusnya sebagai orang percaya yang memahami Allah maha baik dan mengalami juga Tuhan maha baik dan melakukan kebaikan itu buat kita. Tidak bisa tidak, kita akan berbuat baik terus tanpa henti, tanpa memikirkan pantas atau tidakkah orang itu menerimanya. Inilah yang disebut anugerah. Diberikan bukan kepada orang yang ini atau orang yang itu, tetapi diberikan benar-benar tanpa syarat oleh cinta kasih Tuhan yang menggerakkan. Diberikan sungguh bukan seberapa pantasnya orang itu menerima, tetapi seberapa luasnya kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita alami. Karenanya mari kita mulai menghitung-hitung kebaikan Tuhan apa yang kita sudah alami. Jangan berhenti hanya sekedar bersyukur. Tapi sudahkah kita melakukan kebaikan yang sama itu yang Tuhan sudah lakukan kepada kita tanpa memperhitungkan keadaan kita? Apakah kita lakukan juga kepada orang lain tanpa memperhitungkan keadaan mereka? Seperti Musa yang mengatakan bahwa kami akan melakukan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Kami akan lakukan itu kepadamu. Musa tahu betul tentang bagaimana berbuat baik, yang bukan berlandaskan kekuatan dirinya atau hikmat dan pengertiannya, tapi berlandaskan kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Karenanya mari kita belajar. Ayo kita bentuk dunia ini menjadi komunitas kebaikan yang terus kita bagikan. Rantai kebaikan yang tak pernah putus kita terus bagi-bagikan. Dan tak seorang pun yang tidak mengalami kebaikan Tuhan melalui kita. Ayo berjuang, ayo lakukan. Untuk supaya dunia ini menjadi lebih baik, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dengan mengalami kebaikan Tuhan dan melakukan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, kalau terus kebaikan itu ditularkan menjadi rantai yang tak pernah putus, maka bumi ini, dunia ini akan menjadi semakin lebih baik. Karena kita yang tak pernah berhenti berbuat baik. Dan karena Tuhan yang tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Selamat terus berjuang, tunjukkanlah kebaikan itu. Biarlah kebaikan kita diketahui oleh semua orang dan nama Tuhan dimuliakan. Karena apa yang kita lakukan. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Ayo, perbaiki bumi ini, perbaiki dunia ini dengan terus berbuat baik dan memancarkan kebaikan Tuhan kepada mereka. Amin.